Hai, saya Katarina Linggar Paramita dari SMP Santo Markus 1, kelas 8B, absen 11. Saya akan menceritakan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Khususnya pada kesempatan ini, yang akan saya bahas adalah pahlawan tak dikenal. Selama ini, pahlawan yang kita kenal adalah pahlawan yang namanya tertulis di buku sejarah Indonesia. Pada sebuah prasasti di sekitar Tugu yang ada saat ini tertera, Tugu ini dibangun untuk mengenang perlawanan para pahlawan yang namanya tak bisa dikenali. Kisah heroik perjuangan Indonesia di masa revolusi hingga era kemerdekaan banyak memunculkan nama pahlawan yang tidak tertulis pada buku sejarah. Mereka yang jarang dikenal oleh masyarakat tetap berjuang mengangkat senjata demi sebuah tujuan yang mulia. Merdeka dari segala bentuk penjajahan pihak asing. Salah satunya dilakukan oleh tentara bernama Kapten Lukas. Ia bersama pemuda Indonesia lainnya berjuang di garis depan Karawang Bekasi yang begitu legendaris. Tak hanya sekedar angkat senjata, sosok bernama Lukas Kustario ini sampai dijuluki sebagai Begundal Karawang, karena aksi nekatnya yang kerap menyamar menjadi tentara Belanda. Sepak terjangnya sebagai komandan lapangan sangat menarik untuk diikuti. Menariknya, Lukas kerap menyamar sebagai tentara Belanda dengan menggunakan seragam bekas serdadu penjajah yang terbunuh. Dengan itu, ia menyikat habis tentara Belanda yang ditemuinya. Saat Jepang berkuasa di Indonesia, Lukas masuk menjadi anggota peta. Ia berada di bawah Komando Letkol Sidik Brotoatmojo pada Brigade 3 atau Kian Santang Purwakarta. Pejuang Indonesia akhirnya sukses mengusir tentara Belanda di Indonesia. Bersama dengan itu, nama Lukas pun seolah hilang di telan bumi. Namanya kembali diperbincangkan saat Monumen Pembantaian Rawagede didirikan. Diketahui, Lukas pernah 3 kali berkunjung ke pemakaman Rawagede dan memberikan santunan kepada janda yang menjadi korban pembantaian. Sosok kelahiran Magetan, Jawa Timur, 20 November 1920 tersebut terakhir kali menginjakkan kakinya pada 1996, setahun sebelum ia wafat. Dia dikenal sebagai sosok pahlawan tak dikenal yang sangat rendah hati. Piagam pahlawan yang diberikan pemerintah kepada dirinya bahkan disobek-sobek karena ia tak ingin dianggap sebagai tokoh kemerdekaan. Sang Begundal Karawang akhirnya wafat di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, 8 Januari 1997 pada usia 77 tahun. Memang, sejarah perjuangan bangsa penuh dengan kisah-kisah heroik yang jarang terdengar oleh generasi saat ini. Seperti Kapten Lukas, kiprahnya baru terdengar justru di saat-saat terakhir pada masa tuanya, di mana perjuangannya dahulu memberikan warna yang mengantarkan bangsa ini merdeka sepenuhnya. Terdapat pula puluhan pusara tanpa nama. Di pusaranya ditulis, tak dikenal. Sebagian besar wafat pada tahun 1945, pada saat terjadi peperangan dengan Belanda. Terharu dan terenyuh melihat pusara-pusara yang tidak pernah dikunjungi sanak saudaranya. Namun juga sedih, puluhan ribu anak bangsa yang gugur untuk meraih kemerdekaan tanpa nama dan tidak dikenal. Dan kita generasi berikutnya yang menikmati buah kemerdekaan yang diraih dengan darah dan air mata, hanya menatap dan mengunjungi pusara-pusara mereka. Kita membayangkan bagaimana sulitnya dan menjengkamnya setiap hari bergerilya dalam medan pertempuran dengan desingan peluru-peluru yang bertubi-tubi. Mungkin perjuangan kita sebagai generasi berikutnya berbeda. Perjuangan kita lebih ringan, cukup berlaku jujur, adil, disiplin, dan menjadi berguna bagi lebih banyak orang. Kita generasi yang lahir setelah tahun 1945 sesungguhnya berhutang terhadap pendahulu kita termasuk pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. Semoga pengorbanan beliau-beliau tidak sia-sia dan kita lanjutkan sesuai dengan zaman dan situasi saat ini. Beristirahatlah pahlawan, kami akan melanjutkan perjuanganmu. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih.